Hai, halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Sudah sangat jelas sekali ya guys, di video kali ini aku mau ngapain aja. Karena dari awal video kalian udah lihat, terus thumbnail dan juga judulnya udah jelas banget ya. Jadi di video kali ini aku mau bagiin kegiatan rutinitas aku saat bersih-bersih rumah lagi ke kalian semua. Nah oke guys, jadi di sini aku mau foto-fotoin hasil ujiannya si Matthew karena kebetulan hari ini tuh adalah hari pembagian hasil ujiannya si Matthew. Jadi omaknya yang ada di Kalimantan itu minta difotoin gitu hasil ujiannya karena omaknya kepo ya guys. Pengen tahu hasil ujian cucunya itu dapat nilai berapa gitu. Dan aku tuh seneng banget hari ini guys karena hasil ujiannya Matthew tuh bagus, memuaskan dan sangat-sangat membanggakan kami orang tua ya guys. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi nilainya daripada Matthew ya, tapi aku tetap bangga sama hasil ujiannya Matthew karena menurut aku dia udah berusaha ya guys. Dia udah mau belajar, terus dia juga sudah mau memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan gitu. Aku selalu bilang sama Matthew, gak penting hasilnya, yang terpenting itu adalah prosesnya gitu. Yang penting dia mau belajar, yang penting dia mau memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Kalau masalah hasilnya itu adalah bonus gitu. Jadi gak usah terlalu fokus sama hasilnya, tapi fokus di prosesnya gitu. Jadi nikmatin prosesnya gitu dan jalani prosesnya dengan senang hati gitu. Aku selalu bilang sama Matthew seperti itu guys. Karena kalau si Matthew bisa menjalani prosesnya dengan senang hati, dengan baik, dengan maksimal gitu ya, pasti nanti hasilnya bakal ngikutin guys. Nah oke guys, kita ke videonya dulu ya sebelum kita lanjut cerita-cerita tentang hasil ujiannya Matthew. Jadi di sini aku mau ganti spray karena rencananya malam ini tuh aku mau tidur di kamar ini ya guys. Jadi udah nggak tidur lagi di kamarnya Matthew karena kipasnya itu udah kami benerin gitu. Jadi udah bisa dipakai dua-duanya gitu. Jadi nanti Matthew tidur di kamarnya dan aku tidur di kamar aku dan suami aku. Seperti itu guys. Jadi kamar kami ini tuh udah lama banget gak pernah kami tidurin ya guys. Mungkin ada sekitar 1 bulanan lebih lah ya. Makanya kasurnya itu kotor, spraynya itu kotor, berdebu gitu ya guys. Banyak eter-eternya juga. Karena aku tuh ngebersihin kamar ini sekitar 2 hari 1 kali guys. Karena gak pernah ditidurin, jadi spraynya itu kan masih rapi gitu ya. Paling aku nyapu-nyapu kamarnya, terus bersihin debu di meja rias, di meja tempat boneka-boneka, paling gitu doang guys. Jadi kasurnya itu jarang aku bersihkan. Nah karena malam ini kami mau tidur di kamar ini, jadi spraynya aku ganti gitu. Nah oke guys, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi ya tentang hasil ujiannya si Matthew. Karena aku lagi seneng-senengnya, lagi bangga-bangganya sama hasil ujiannya si Matthew. Jadi aku pengen berbagi cerita aja sama kalian semua lewat video ini ya. Nah jadi seperti yang sudah aku bilang tadi di awal ya, hasil ujiannya Matthew kali ini tuh aku sangat-sangat bangga banget. Aku sangat-sangat puas banget dengan hasil ujiannya. Meskipun masih ada anak-anak lain yang lebih tinggi lagi nilainya daripada Matthew, cuman pencapaian Matthew kali ini aku sangat puas banget ya. Karena aku lihat sendiri kerja kerasnya gitu ya. Aku yang nemenin dia belajar gitu. Jadi melihat dia melalui prosesnya, terus hasilnya juga sangat-sangat puas gitu ya. Jadi aku bangga sih gitu. Dan hasil yang Matthew dapat ini juga enggak lepas dari peran penting ibu dan bapak gurunya di sekolah ya. Karena aku tahu sendiri anak aku itu seperti apa aktifnya. Jadi aku mau bilang terima kasih juga buat bapak dan ibu gurunya di sekolah nih ya kalau nonton. Mau bilang terima kasih karena sudah mau sabar mendidik dan mengajar si Matthew sampai bisa
seperti sekarang ini. Nah, oke guys, sebelum aku lanjut ke cerita tentang hasil ujiannya Matthew, aku lanjut dulu ke isi videonya ya. Nah, di sini aku lagi ngebersihin meja tempat aku taruh-taruh boneka ya guys. Nah, ini aku ketambahan 2 boneka. 2 boneka ini tuh dapat dari acara ulang tahun guys. Ini ceritanya lucu sih. Jadi waktu itu kan Matthew diundang ke acara ulang tahun temennya, ya masih kena saudara lah ya. Di acara ulang tahun itu ada games jawab teka-teki gitu. Nah, si Matthew itu bisa jawab teka-teki yang dikasih sama si badutnya gitu. Ini bagian yang lucunya, semoga kalian ketawa ya. Nah, jadi teka-teki yang dikasih sama si badutnya itu warna angin itu apa kata badutnya. Nah, coba kalian ya sebelum lanjut dengar jawabannya, aku mau kalian tulis di kolom komentar jawabannya menurut kalian warna angin itu apa ya. Pokoknya kalian jangan curang ya, jawab aja dulu di kolom komentar baru kalian dengerin jawaban dari aku, oke? Jadi ini lucu banget sih guys. Warna angin itu adalah warna merah. Nah, kenapa warna merah? Coba ya kalian kerok orang yang sedang masuk angin gitu, kalian kerok. Nah, anginnya pas keluar itu kan warnanya warna merah ya guys. Jadi dapat dipastikan kalau warna angin itu bisa kita lihat guys. Selama ini tuh kita sudah mengetahui bahwa angin itu punya warna. Warna angin itu warna merah. Ya begitulah ya guys. Seketika aku langsung ngakak sih waktu itu dengarnya. Jadi itu cerita asal mula 2 boneka tadi ya guys. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini tadi aku ngangkat kasurnya itu karena nyapu di bawah kasur itu banyak banget pasir-pasir gitu ya. Itu pasir mungkin semut yang bawa atau apa gitu, nggak tahu ya. Jadi aku bersihin sekalian benerin karpet yang kelipat gitu. Nah, ini aku lagi ganti spray juga di kamarnya Matthew. Jadi aku punya 2 spray yang motifnya itu Doraemon. Dua-duanya aku pakai guys. Jadi di kamar aku sama suami aku itu spraynya Doraemon, di kamar Matthew juga Doraemon gitu. Biar seragam aja dan lebih cantik aja gitu. Oh ya guys, sekarang kita lanjut yuk ke cerita tentang hasil ujiannya Matthew ya. Nah, jadi setelah melihat hasil ujiannya kemarin, jadi bukan cuman Matthew yang seneng, aku juga pastinya seneng banget ya. Aku orang yang paling seneng mungkin ya, karena melihat hasil ujiannya Matthew itu bener-bener menurut aku luar biasa dan aku sangat bangga gitu sama dia. Jadi kemarin itu Matthew langsung dapat hadiah dari papahnya. Papahnya kasih dia uang 100.000. Jadi terserah dia mau bikin apa uangnya, bebas gitu. Kita nggak ikut campur gitu ya. Pokoknya dia terserah dia mau beli apa, mau pakai buat apa gitu. Tapi uangnya Matthew suruh simpan, katanya disuruh papahnya simpan. Oh ya guys, kemarin itu ada beberapa orang yang menilai Matthew itu terlalu perfect, terlalu sempurna gitu ya guys. Karena ya mereka cuman melihat Matthew dari sosial media ya guys, dari yang apa aku bagikan gitu. Kan aku bagiinnya kan yang baik-baiknya doang kan, yang jelek-jeleknya kan aku simpan sendiri gitu ya guys. Jadi Matthew ini tuh masih sama seperti anak-anak yang lainnya gitu ya. Masih ada kekurangannya juga. Ya begitulah manusia ya guys. Setiap manusia pasti punya yang namanya kekurangan dan tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kekurangan ya kan. Karena seperti yang sudah kita tahu ya, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu sama Matthew ya jangan kaget ya guys. Karena yang aku bagikan di sosmed itu kan cuman yang baik-baiknya aja gitu ya, yang jelek-jeleknya kan gak pernah aku bagikan, aku simpan aja gitu. Jadi kalau ada yang tanya Matthew itu anaknya seperti apa sih? Nah, jadi Matthew itu anaknya aktif guys, aktif banget. Dia itu suka mainan yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Ya lari-larian lah, yang lompat-lompat lah, yang
jungkir balik lah, yang main bola lah, pokoknya yang berkaitan dengan fisik gitu. Cuman aku masih khawatir sih kalau lepas dia main di luar gitu ya guys, karena dia ini kan masih masa-masa yang suka ngikut-ngikutin orang gitu ya guys, masih gampang terpengaruh lah ya guys. Pokoknya kalau temannya ajak ini dia ikut, temannya ngomong ini dia juga ikut gitu. Itu bikin aku khawatir ya guys, apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan gampang banget mengeluarkan kata-kata kotor ya guys. Itu yang sering aku dengar sih. Jadi ya aku khawatirnya di situ. Matthew takutnya nanti ikut-ikutan juga gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau di rumah ini dia memang nggak pernah ngomong, tapi nggak tahu kalau di luar kan guys. Nah itu yang aku khawatirkan. Tapi yang bisa aku lakukan sih selama dia di rumah ya aku nasehatin dia, kasih tahu dia kalau yang seperti ini tuh nggak bagus, jangan diikutin, kayak gitu doang sih yang aku bisa ya guys. Karena kan kita nggak bisa mengawasi anak kita 1x24 jam, nggak bisa kan guys. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya cuman ngasih nasihat gitu ya, ngasih arahan gitu, dan berdoalah yang terbaik untuk anak kita ya kan guys. Dan itu juga yang menjadi alasan aku kenapa aku ngebatasin dia main handphone, karena dia ini kan masih yang suka ngikut-ngikut gitu ya, gampang terpengaruh gitu. Dan aku juga nggak bisa ngawasin dia 1x24 jam gitu guys, makanya aku batasin dia main handphone gitu. Dan juga di handphone ini kan banyak yang baik, tapi banyak banget juga yang nggak baiknya gitu loh. Jadi ya itu aku lebih memilih ngebatasin aja gitu, daripada nanti dia semakin terkontaminasi ya guys. Ya, jadi seperti itulah ya guys, curahan hati seorang ibu. Jadi aku curcol dikit ya. Nah, jadi ini aku lanjut lagi ke isi videonya. Tadi aku udah selesai bersih-bersih di ruangan depan, terus aku juga udah bersih-bersih di teras. Ini aku lanjut bersih-bersih di ruangan tengah. Nah, ruangan tempat kami makan bersama ya guys. Jadi ini aku lagi ngebersihin meja, terus bersihin seluruh perabotan-perabotan yang ada ya. Jadi aku bersih-bersih perabotan ini tuh setiap hari, karena udah sering banget ya aku bilang di setiap video-video aku tentang bersih-bersih gitu ya. Aku tuh wajib banget bersih-bersih barang-barang atau perabotan-perabotan gitu, wajib dilap gitu ya. Minimal 2 hari 1 kali, karena kalau nggak dilap itu pasti debunya bakalan banyak banget yang nempel ya. Karena rumah kami ini kan belum di plafon guys, jadi harus rajin-rajin ngebersihin perabotannya, dilap gitu ya, supaya nggak berdebu dan kotor. Kalau ditanya capek apa enggak sih, setiap hari harus dilap barang-barangnya gitu ya, satu persatu pula, minimal 2 hari 1 kali pula gitu ya kan. Ya kalau ditanya seperti itu ya pasti jawabannya capek banget. Tapi aku bakalan lebih capek lagi kalau misalnya barang-barangnya nggak dilap, berdebu, kotor. Aku bakalan ngerasa nggak nyaman guys gitu. Jadi ya aku lebih memilih untuk capek ngebersihin aja gitu. Nanti moga-moga rezekinya lancar, bisa ngerenovasi rumah gitu ya guys, supaya rumahnya di plafon dan mengurangi debu-debu gitu. Nah ini ruangan tengahnya tinggal aku sapu-sapu aja guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, lantainya bener-bener kotor banget. Itu berpasir lah, berdebu lah, banyak eter-eter lah. Pokoknya begitulah keadaan rumah aku setiap harinya guys. Jadi harus rajin-rajin banget ngebersihin. Nah setelah dari ruangan tengah, aku langsung pindah ke dapur, bersih-bersih di area dapur. Dan dapur itu adalah ruangan terakhir yang aku bersihkan guys. Jadi setelah dapur udah selesai, aku mandi dan istirahat. Oke deh guys, ini videonya udah mau selesai. Jadi aku mau bilang terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian suka sama videonya, dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah!